Seharusnya secepatnya Pak ya, karena begini Pak, kalau replanting itu kan dibutuhkan setelah pohon itu relatif telah memberikan kita buah selama 25 tahun. Ya, 25 tahun, jadi menjelang ke tahun ke-30 itu seharusnya sudah harus totally cut off dan replant. Karena sudah penghasilannya cukup drastis turunnya, Pak. Ya karena harga sawit lagi tinggi, turun pun di sisi produksi, tetap aja dia terimanya sama, Pak. Gitu, Pak. Jadi gini, Pak, kalau mau replanting itu kan sebetulnya dari petani-petani yang awal dulu, Pak, kan dimulainya tahun 1984. Kalau plus 30 kan 2014. Sebenarnya 2014 itu kan sudah musim replanting, Pak. Tapi sekarang kan sudah 7 tahun terlambat, Pak. Tapi kan sudah ada program replanting yang sudah berjalan, Pak. Jadi seharusnya sekarang tetap berjalan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang mudah-mudahan selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mendorong pembangunan pertanian, khususnya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo yang menginginkan supaya ekspor komoditas pertanian terus ditingkatkan. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Hari Hanawi. Beliau adalah Head of Corporate Affairs Sinarmas Agribusiness and Food. Jadi grup Sinarmas yang mengurusi masalah-masalah agribisnis. Apa kabar Pak Hari? Baik, Pak Bambang, selamat siang. Semoga Bapak juga selamat siang. Ya. Nah, Pak Hari, ini kan ada keinginan pemerintah ya, khususnya Pak Presiden untuk mendorong ekspor produk pertanian ini ke depan lebih lebih besar lagi. Nah, menurut Pak Hari yang banyak berkecimpung di produk pertanian, perkebunan khususnya sawit, ini seberapa besar sebenarnya prospek untuk meningkatkan ekspor produk pertanian ini, Pak? Kalau dari kami, maaf Pak Bambang ya, dari kami mungkin untuk kelapa sawit Pak ya. Jadi kelapa sawit itu menurut kami secara kuantitas ekspor itu tidak akan meningkat banyak Pak. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang tidak akan meningkat banyak karena konsumsi dari pihak pengimpor juga cukup stabil Pak ya. Dari data BPS kita bisa lihat Pak tahun 2020 dan 2021 itu juga ekspornya tidak meningkat malah turun 0,4% Pak sampai Juni 2021 Pak. Tapi menurut prediksi saya tahun ini akan cukup sama dengan tahun lalu Pak. Sama ya. Ini kan baru September Pak ya. Jadi kalau dilihat dari volume permintaan Pak akan tetap mungkin naik pun 1-2% Pak. Tapi ada satu hal yang penting Bapak catat juga, kenaikan nilai ekspor kita untuk sawit cukup tinggi Pak. Jadi kenaikannya mungkin 50% ke atas Pak. Nah itu dia Pak, karena harganya bagus. Jadi kalau lihat dari statistik dari Kementerian Perdagangan Pak, untuk year to year tahun 2020
sama 2021 bulan Juli Pak ya, itu kenaikannya dari 8 miliar dolar ke 12 miliar dolar Pak. Jadi sebetulnya harga sawit ini naik itu bukan karena ekspor atau apa Pak, tapi karena kita mesti berterima kasih kepada Presiden Jokowi Pak untuk program mandatori P30 Pak. Itu kan terserap lokal 30% itu kan jumlahnya sekitar 10 juta atau persisnya 10,2 juta ton CPO Pak tiap tahun Pak. Jadi cukup besar tuh Pak. Jadi itu di situ adalah tanda-tanda apa namanya kenaikan ekspor itu dari sisi monetarinya Pak. Ya, jadi kalau beberapa tahun yang lalu pernah apa ya sawit ini menjerit itu sekarang sudah tidak lagi Pak ya? Ya sekarang boleh dibilang tidak menjerit Pak, tapi belum bisa ketawa ngakak, tapi sudah bisa ketawa Pak. Oh, ya, ya baik. Nah, jadi memang apa Pak Mindus Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI juga mengatakan bahwa dari ekspor pertanian atau perkebunan ini yang dominan memang sawit menurut beliau. Jadi dari segi jumlah itu memang sawit. Kalau Sinarmas tidak menangani komoditas pertanian yang lain Pak ya, hanya sawit aja ya? Setahu saya tidak Pak. Kita hanya menangani untuk perkebunan sawit aja Pak. Betul Pak. Iya, iya. Jadi kalau kebunnya di mana Pak? Wah kalau kebun kita ada di Sumatera, di Kalimantan, tapi mainly semua ada di Papua Pak. Tapi kebanyakan semua di Sumatera, dari Riau sampai ke Jambi, Bangka, Jambi, Belitung Pak. Dan dari produksinya memang semua terfokus di situ Pak, daerah dari itu Pak. Ya, Pak, kalau sawit itu kan kelihatannya ada 3 kelompok Pak ya, yang kelola swasta seperti Sinarmas, kemudian yang dikelola PTPN, dan yang dikelola oleh rakyat. Itu komposisinya seperti apa Pak? Komposisi Pak ya, dari sisi komposisi perkebunan, itu petani swadaya dan petani plasma itu sekitar 42% Pak. Ya. Kalau PTPN dan lain-lainnya itu hanya 8% Pak. Sisanya adalah perusahaan swasta Pak. Itu berapa itu Pak? Kalau saya ingatnya soalnya cuma petani swadaya. Ya berarti 50-an% swasta Pak kalau gitu. Iya Pak. Betul, Pak. 50% ya. Ya. Nah, dari 50% yang swasta ini Sinarmas berapa persen Pak? Kalau Sinarmas dari produksi CPO kita 5% Pak. Oh, berarti ada yang lebih besar lagi Pak ya? Ada Pak. Kita dari sisi produksi 5% Pak. 5%. 5% itu berapa persen yang ekspor, berapa persen yang untuk dalam negeri? Kalau kita dari Sinarmas 50% Pak. Pak, gini aja Pak, kalau dari Bapak tadi mau dari sisi perkebunan Pak ya, kita luasnya kebun Sinarmas kan total sekitar 460.000 Pak. Ya, kalau dari seluruh kebun sawit yang ada itu kan 16 juta hektar Pak. 16 juta dibagi kita 500.000 berapa itu Pak? 500.000, 16 juta. Itu aja Pak patokannya Pak. Oh, Pak figurnya Pak. Ya. Nah, sebenarnya lebih untung mana Pak? Di ekspor dan gunakan di dalam negeri? Kedua-duanya menguntungkan Pak. Artinya
marginnya lebih besar mana maksud saya? Kalau marginnya lebih banyak di luar negeri, Pak. Karena kita di luar negeri itu kan ekspor itu kan sekarang kita kena pajak ekspor, Pak. Jadi dipotong pajak ekspor dan dipotong pihak luar. Sebetulnya jadinya secara balancing sama, Pak. Nah, kalau Sinarmas itu tadi kan kalau dalam negeri masih terbagi lagi, Pak, yang untuk bahan bakar tadi. Dan kalau tidak salah kan punya untuk produk sendiri, Pak, untuk melayani bahan baku produk Sinarmas sendiri, Pak. Betul, kita mempunyai produksi branded, Pak, namanya adalah pack product. Itu di situ kita mempunyai merek-merek seperti Vilma, Kunci Mas, Masku, dan juga untuk margarin, Palembang, dan Sinarmas Smart Margarin, Pak. Nah, itu adalah produk-produk kita, Pak, untuk branded, Pak. Dan kelihatannya pangsa pasarnya cukup besar, Pak ya? Ya, kita kalau pangsa pasar sih kita mungkin 20%, Pak ya. Ya. Nah, tadi yang digunakan sendiri dengan yang pasarkan dalam negeri untuk komposisi bahan bakar tadi lebih banyak mana, Pak? Kalau komposisi bahan bakar untuk Sinarmas atau untuk industri, Pak? Yang artinya dari Sinarmas saja, Pak? Kalau dari Sinarmas saja kita sekitar 8%, Pak. 8%, Pak. Ya. Jadi kalau Pak, dari swasta tadi penghasil CPO ini yang paling besar siapa, Pak, sebenarnya? Dari swasta penghasil CPO, Pak ya. Atau penghasil CPO berarti kebun, Pak ya. Kita Sinarmas, Pak. Oh, Sinarmas. Iya. Jadi 8% itu udah besar, Pak, iya. Ya? Oh, jadi yang lain lebih kecil kalau iya, gitu. Pak. Ini dari kebun, Pak ya. Karena penghasil dari kebun yang kita hasilkan sendiri, Pak ya. Ya. Jadi kira-kira pangsanya Sinarmas lah ya yang paling besar kalau gitu. Ya, karena kita secara luas kebun paling besar, Pak. Jadi ada beda, Pak. Luas kebun dan juga proses di refinery, Pak. Oh, gitu, Pak. Iya, iya. Nah, sekarang kan Sinarmas selain kebunnya sendiri juga membeli nggak, Pak? Tadi yang ada 42% dari rakyat tadi. Betul, Pak. Kita pasti membeli, Pak. Kita membeli dari petani dan juga dari perusahaan yang lainnya, Pak. Perusahaan lainnya yang tidak mempunyai fasilitas refinery, Pak. Itu sampai berapa, Pak, yang beli oleh Sinarmas itu? Kita produksi sendiri hanya sekitar 2,2 juta ton. Kita membeli dari luar, dari perusahaan maupun dari petani. Yang paling besar petani itu sekitar hampir 5 jutaan, Pak. Juta ton ya. Porsi yang terbesar adalah dari petani, Pak. Dari seluruh Indonesia, Pak ya, iya, berarti. Ya. Nah, kemarin Pak Mindo itu mengatakan bahwa sawit sekarang ini mengalami persoalan karena pohonnya sudah tua-tua, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Itu program peremajaan petani-petani itu sekarang masih enggan karena harganya mahal. Sedang mahal, jadi kalau dia diambil mereka sayang. Betul, Pak. Solusinya seperti apa, Pak, itu? Ya, solusinya kita usulkan kepada mereka karena ini kan harga lagi tinggi ya, mereka memang tidak banyak yang mau potong pohonnya lalu tanam baru lagi kan 4 tahun, Pak ya. Jadi solusinya ya kalau mereka petani mempunyai lahan 2 hektar, 1 hektar yang sudah menghasilkan kecil sekali rendemennya, Pak ya.
mestinya separuh di replanting, Pak. Dengan sendirinya kan dia sudah mempunyai saving, Pak ya, tabungan untuk dan juga selama 4 tahun itu kan disubsidi dibantu oleh PPDP, Pak. Biaya hidup selama masa tanam, Pak. Ya. Dan itu juga ada saran katanya itu memungkinkan tumpang sari, Pak. Jadi selama menunggu itu masih bisa ada tanaman yang bisa tumbuh sehingga bisa dimanfaatkan sebenarnya kalau ada yang mau membantu. Betul Pak Bambang, tumpang sari itu memang sedang disarankan juga oleh Kementan bahwa bisa ada tanaman-tanaman yang menghasilkan. Jadi kalau di grup Sinarmas sendiri ini perkebunan ini termasuk apa Pak? Unit yang paling besar gitu atau seperti apa Pak? Ya termasuk salah satu yang paling besar Pak. Nah berarti sampai melibatkan berapa orang Pak itu Pak dengan perkebunan seluas itu? Kalau perkebunan itu ngitungnya gampang Pak. Jadi dari total luas perkebunan itu dibagi 2 itu adalah jumlah karyawan atau petani yang bekerja di situ Pak. Jadi kalau kita mempunyai kebun luasan sekitar 460.000 ya 230.000 orang karyawan yang bekerja di situ Pak. Itu karyawan tetap atau apa Pak? Musiman atau seperti apa? Kebanyakan tetap. Tetap Pak, luar biasa. Ya. Nah ini dalam situasi pandemi ini bagaimana Pak? Ya, mereka yang di kebun ini terpengaruh apa enggak? Sebetulnya kami cukup bangga juga bahwa di kebun itu jarang sekali terjadi yang terinfeksi COVID Pak ya. Jadi boleh dibilang kalau tempat terbuka memang cukup relatif aman dan kita juga mempunyai program vaksinasi untuk semua karyawan kita yang bekerjasama dengan pemerintah, dengan TNI, Polri, Diskes, dan Yayasan Buddha Suci yang kita penaung di bawah mereka untuk bersama-sama dengan mereka untuk vaksinasi semua karyawan kita, Pak. Bersama dengan karyawan dan masyarakat sekitarnya, Pak. Itu termasuk yang di kebun juga, Pak? Iya, Pak. Kita baru melakukan itu, Pak. Ya. Lalu kalau nggak salah. Jadi walaupun kemungkinannya kecil tetap dijaga gitu Pak kira-kira. Iya Pak, harus Pak. Kalau enggak nanti dari kebun bawa penyakit, bawa ke Jakarta kita kena lagi Pak. Ini kan ada yang unik Pak. Produk-produk pertanian ini dianggap yang paling tahan ya atau paling tangguh ketika menghadapi pandemi. Jadi artinya nyaris tidak terlalu terpengaruh. Betul Pak itu Pak? Betul sih Pak, karena kan tetap boleh dibilang kan tetap orang tetap membutuhkan makanan Pak ya. Tetap kita menggoreng, tetap makan roti, jadi tetap jalan Pak. Ya, termasuk ekspornya kemungkinan walaupun tidak naik, kemungkinan masih tetap akan sama gitu kira-kira Pak. Betul Pak Bambang, betul Pak Bambang. Ya. Jadi kalau begitu strateginya Pak Jokowi benar kalau gitu ya, ke depan ingin mendorong terus yang sektor pertanian perkebunan ini. Betul Pak, karena sektor perkebunan itu boleh dibilang adalah strategis sekali Pak. Karena setiap perkebunan yang menghasilkan itu akan dari supply chain-nya kan tetap membutuhkan Pak untuk makanan. Pandemi kan sudah mulai berakhir. Ya. Artinya di dalam situasi pandemi saja bisa bertahan gitu loh. Artinya kan kemungkinan akan ke depan lebih naik lagi gitu. Bisa juga Pak, tapi kalau saya melihatnya sih bukan karena kita bertahannya juga bertahan tidak mengurangi produktivitas Pak ya. Jadi bertahan dari sisi cost, dari sisi
penghematan biaya produksi. Jadi kenaikan biaya itu ditekan Pak bersama pandemi ini Pak. Karena kan tidak ada lagi ekspansi Pak ya. Jadi semua biaya-biaya yang tadinya kita jagalkan untuk ekspansi, kita untuk mencegah terjadinya PHK atau memang ya ada yang kekurangan ya, kita tutup di situ Pak. Karena kita kan juga berperan cukup besar untuk menyumbang pada pemerintah Pak, dalam bentuk pengusaha-pengusaha di bawah pengusaha sawit yang memberikan sumbangan-sumbangan kepada pemerintah Pak. Itu kan juga termasuk salah satu penyeimbang Pak. Ya. Nah, kalau menurut Pak Hari, ini kapan masa yang tepat untuk melakukan replanting ini? Seharusnya secepatnya Pak ya, karena begini Pak, kalau replanting itu kan dibutuhkan setelah pohon itu relatif telah memberikan kita buah selama 25 tahun. Ya, 25 tahun, jadi menjelang ke tahun ke-30, itu seharusnya sudah harus totally cut off dan replant. Karena sudah penghasilannya cukup drastis turunnya, Pak. Ya karena harga sawit lagi tinggi, turun pun di sisi produksi, tetap aja dia terimanya sama, Pak. Gitu, Pak. Jadi gini, Pak, kalau mau replanting itu kan sebetulnya dari petani-petani yang awal dulu, Pak, kan dimulainya tahun 1984. Kalau plus 30 kan 2014. Sebenarnya 2014 itu kan sudah musim replanting, Pak. Tapi sekarang kan sudah 7 tahun terlambat, Pak. Tapi kan sudah ada program replanting yang sudah berjalan, Pak. Jadi seharusnya sekarang tetap berjalan, Pak. Nah, kalau untuk sasaran ekspor, Pak, ini ke negara mana aja, Pak, selain Eropa? Kalau kita untuk ekspor itu dari sisi penggunaan sawit ya Pak ya, dari CPO sampai turunannya itu kebanyakan yang paling besar volumenya itu adalah dari ke China, India, dan Uni Eropa, Pak. Kalau yang Uni Eropa dulu pernah ada kendala, Pak, katanya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, kendala sih tetap ada, Pak. Karena kan yang drive kendala itu kan NGO, Pak ya. LSM Eropa. Dan sebetulnya kita juga bekerja berat di situ untuk memberikan sebanyak mungkin pengetahuan mengenai sawit. Apakah kegunaan sawit itu, Pak, di Eropa. Dan apa juga yang bisa diserap oleh sawit itu di Eropa itu apa aja. Jadi selama ini mereka pun masih tetap membuat black campaign, tapi mereka tetap aja menggunakan, Pak. Gitu ya. Ya, itu kan mereka katanya melindungi produk mereka sendiri, bunga matahari katanya. Betul, Pak. Kalau dari sisi, kalau boleh ya saya bicara mungkin dari sisi komersil, Pak ya, kan mereka bunga matahari itu menghasilkan 5 ton itu perlu 11 hektar, Pak. Kalau kita kan 5 ton itu hanya cukup 1 hektar, Pak. Dari sisi competitiveness, kita tetap sawit adalah paling efisien, Pak. Nah, sebenarnya pesaing Indonesia di bidang sawit ini negara mana, Pak? Malaysia, Pak. Oh, Malaysia. Hanya Malaysia, Pak ya. Ya. Nah, itu hampir mirip dengan karet, Pak ya. Jadi kalau Malaysia dan Indonesia bersatu, bisa harganya Pak? Ditentukan sendiri gitu. Mestinya begitu, Pak, karena Malaysia dan Indonesia itu cover sebesar hampir 90%, Pak. Dan kalau tidak salah kan juga banyak pengusaha Malaysia yang mempunyai lahan di Indonesia, Pak. Betul, Pak. Tapi sekarang sudah berkurang, Pak. Jual kembali, Pak. Karena mungkin nggak tahan di Indonesia. Karena di Indonesia kita diharuskan memberikan 20% kepada petani plasma, Pak ya. Ya, jadi kayak Sinarmas ini kita sudah mempunyai petani plasma itu 37%, Pak. Jadi jauh di atas
apa yang harus dicanangkan oleh pemerintah, Pak. Iya. Dan Malaysia kan maunya semua milik mereka, Pak. Iya. Pak, sekarang kalau bicara tentang lahan, Iya. lahan setelah dipakai sawit, itu apakah nggak mengalami penurunan, Pak, kalau langsung ditanami sawit lagi? Enggak, Pak. Jadi kalau soal lahan, Pak ya, itu kalau pohon sawit yang dipotong-potong itu kan biasanya dinamai diciping, Pak ya. Diciping itu disebar gitu aja, dibuat seperti pupuk. Jadi ya layaknya mereka lahan itu tetap subur, Pak. Tidak membutuhkan bantuan pupuk misalnya, Pak? Tetap aja, Pak, pupuk masih tetap dibutuhkan, Pak. Dan itu sudah mempunyai takaran sendiri, Pak. Artinya pupuk kimia, pupuk organik? Organik, Pak. Kalau pupuk pabrik enggak, Pak? Enggak itu. Saya terus terangnya saya bukan orang kebun, Pak ya. Mungkin dari sisi kalau pupuk kimia mungkin volumenya kecil sekali, Pak ya. Dan tidak ada, Pak ya. Tapi kalau yang jelas pasti kita menggunakan pupuk organik, Pak. Ya. Nah, baik, Pak. Sekarang terakhir mungkin apa yang masih diharapkan ya, atau mungkin bahkan saran kepada pemerintah, kepada sesama pengusaha, juga kepada kalangan BUMN yang sama-sama bergerak di situ, supaya tadi ekspornya syukur bisa meningkat, paling tidak harganya terjaga, gitu ya, dan petani bisa gembira lagi, tersenyum lagi. Apa Pak yang harus dilakukan? Silakan, Pak. Ya, kita usahakan supaya pengusaha, petani, dan pemerintah itu bersatu, Pak ya, membela sawit, Pak ya. Karena sawit itu kan juga salah satu produk primadona yang dari pemerintah Indonesia. Jadi kita jangan sampai kita itu ya bahasa kasarnya itu digerogoti dari dalam negeri sendiri, Pak. Karena kita itu kan perlu produk-produk yang menunjang pemerintah, Pak ya, sebagai memperkuat tradisi ekspor komoditas pertanian, Pak ya. Dan kalau maaf aja ada banyak yang tidak suka dengan sawit di Indonesia, itu kan juga ada juga yang tidak suka LSM karena mungkin hal-hal tertentu ya, ada agenda-agenda itu kan kalau bisa kita menetralkan ya, jadi kerjasama dengan mereka menjelaskan bagaimana kita beroperasi ya, kita tidak asal potong pohon lalu menanam sawit ya, kita kan juga memberikan namanya itu pertanian yang berkelanjutan, Pak, good agriculture practices, Pak. Jadi termasuk tidak membakar hutan, ya, termasuk tidak membunuh orang hutan, pelestarian biodiversity itu kita lakukan semua, Pak. Jadi juga kalau untuk ekspor, untuk menunjang ekspor kita minta pemerintah supaya sekarang ini kan masa pandemi, Pak ya. Ada kesulitan untuk mencari seperti kontainer, kapal itu, Pak ya. Kita minta supaya paling tidak mereka bisa membantu, Pak, pemerintah, Pak. Karena kita sekarang itu kalau mencari kapal, Pak ya, susah, Pak. Mencari kontainer apalagi, Pak, untuk produk yang kita ekspor. Karena di luar Jakarta itu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang congestion ya, penuh, nggak bisa unloading, nggak bisa loading. Itu yang kita perlukan, Pak. Juga ada dari sisi pemerintah itu Pak, apa namanya, FTA, Pak, Free Trade Agreement, dan apa namanya, partnership agreement itu dibuat sehingga kita kompetitif dibandingkan dengan negara lainnya, Pak. Jadi jangan sampai itu kayak sawit, Pak ya, kita kadang-kadang tuh kalah dengan Malaysia, Pak. Jadi Malaysia mengikuti kita atau kita kalah dulu dengan Malaysia, Pak, dari sistem regulasi perpajakan atau regulasi ekspor tax, Pak. Nah, itu membuat kita dengan Malaysia kadang-kadang bersaing, Pak.
Iya, iya. Ini sama di karet juga begitu kelihatannya. Iya. Iya. Baik Pak, masih ada yang ingin disampaikan Pak Ari? Ya, mungkin terakhir kita kalau bisa suara-suara dari pemerintah, kalau bisa Pak, dari pemerintah kalau kita ke luar negeri itu menyuarakan seperti yang Ibu Menlu menyuarakan itu adalah kita minta diperlakukan sama Pak. Jadi perlakuan terhadap sawit itu harus berlaku sama dengan minyak nabati yang lainnya Pak. Dan di dunia ini ada minyak nabati, ada soybean, ada rapeseed, ada bunga matahari ya, ada sawit. Kalau bisa ya di semua kondisi sustainability-nya disamakan Pak. Jadi playing aja, even playing field Pak. Itu aja Pak, supaya jadi sama Pak. Saya pengen tanya terakhir, sebenarnya cadangan lahannya di Indonesia ini masih ada nggak Pak? Kalau mau perluasan misalnya untuk sawit? Cadangan lahan masih ada Pak, tapi kita nggak perlu perluasan Pak. Kita sudah mempunyai bibit-bibit unggul yang akan memberikan rendement yang cukup tinggi Pak. Hampir 2 kali lipat Pak dari yang sekarang ada. Jadi yang perlu sekarang adalah replanting yang harus dijalankan secepatnya Pak. Ya, ya. Jadi karena sawit itu hampir khas Indonesia ya, tadi tambah Malaysia. Berarti bibit unggul itu dari dalam negeri Pak ya kalau gitu pengembangannya? Betul Pak. Dari Sinama sendiri kita mempunyai perusahaan Damimas yang khusus membuat bibit-bibit unggul Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Hari Hanawi sudah menjelaskan produk sawit yang ternyata menjadi andalan ekspor produk pertanian atau perkebunan yang saat ini harganya sedang bagus sehingga para petani yang pangsa pasarnya sekitar 50% itu yang 2-3 tahun yang lalu menjerit sekarang sudah mulai bisa tertawa, gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari Hanawi, Head of Corporate Affairs Sinarmas Agribusiness and Food. Sukses terus Pak, matur nuwun. Pak, terima kasih Pak Mamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.